Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa anjil farajahum syarif warzidna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabi a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya hadakumul maut fayaqulu rabbi laula asartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Sadaqallahul maulana al-aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring salam selawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang mulia, para sahabat yang utama. Adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada manusia karunia yang tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya. Karunia untuk dapat mengingat, untuk dapat bercerita, untuk dapat mengambil pelajaran dari hikmah orang-orang soleh terdahulu. Pada saat yang sama juga Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita karunia apa yang kita sebut dengan tumbuh dewasa seiring dengan pertambahan usia menjadi sosok yang lebih arif, yang lebih bijak, yang lebih dapat barangkali memahami keadaan dan suasana. Jamaah rahimakumullah, kita mengalami perubahan sudut pandang. Ketika barangkali masih kanak-kanak berada dalam kasih sayang kedua orang tua kita. Kalau kita tumbuh remaja, kita akan melihat dunia dan peristiwa yang terjadi di dalamnya juga berbeda. Kita kemudian tumbuh dewasa, kita akan memberikan juga makna terhadap hidup itu dan berbagai peristiwa di dalamnya dengan sudut pandang yang berbeda. Lalu Tuhan berikan kepada kita serangkaian ujian, cobaan, musibah yang membuat kita juga akan belajar melihat dunia dari kacamata yang berbeda. Melihat saudara-saudara kita yang teraniaya di berbagai tempat seperti di Palestina, mata kita akan melihat semua itu berbeda. Di awal khutbah, saya bacakan ayat Al-Quran surah Al-Munafikun ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang beriman, wa anfiqu, maka berinfaklah mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kepada kalian saat ketika malakal maut mendatangi seorang di antara kalian dan ia berkata, Rabbi, Tuhanku, laula akhartani, kiranya engkau tunda waktuku, kiranya engkau akhirkan ajalku sampai waktu yang dekat, fa'asaddaq, maka aku akan bersedekah. Wa akun minas solihin, dan jadilah aku termasuk orang-orang yang soleh. Menarik ayat ini karena dalam tafsir, apa makna bersedekah di situ? Mengapa ketika malakal maut, seandainya malakal maut datang menjemput kita, dan kita meminta diberikan kesempatan waktu tunda walau sesaat saja, walau satu saat saja, maka kita akan bersedekah. Umumnya mengatakan sedekah dalam bentuk harta yang kita miliki. Demikian benar adanya. Tetapi ini waktu tunda yang sesaat saja, satu saat saja. Apa yang bisa kita lakukan dalam waktu tunda yang satu saat itu? Dalam waktu tunda yang satu detik itu?
Dan sekiranya kita punya harta, itu yang bisa kita sedekahkan. Bagaimana kalau kita tidak memilikinya? Apa yang bisa kita sedekahkan dalam waktu tunda yang satu saat itu? Ila ajalin qorib itu. Dalam beberapa kitab tafsir, Ummahatut Tafasir, kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, fa'asaddaq, di situ merujuk pada kesempatan dan keinginan agar Allah Ta'ala karuniakan kesempatan untuk dapat berhaji ke Baitullah atau menunaikan ibadah zakat. Demikian yang termaktub dalam kitab-kitab tafsir. Karena keinginan yang besar, dan kita doakan jemaah haji tanah air yang baru pulang, hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa danban maghfura. Itu kesempatan yang selalu dirindukan oleh setiap orang yang beriman. Tetapi kesempatan haji datang pada waktu-waktu tertentu. Ashhurum ma'lumat, tidak bisa haji setiap saat. Dan kematian akan menjemput kita setiap saat. Ya. Dan kalau itu dimaknai sebagai zakat, sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab tafsir itu, zakat juga hanya wajib bagi kita begitu datang haul dan nisabnya. Ya, tidak datang setiap saat. Zakat itu hitungannya tahunan. Jadi apa makna fa'asaddaq? Kemudian aku, ya Allah, tunda waktuku, aku akan bersedekah. Bagi saya adalah pada perubahan sudut pandang itu. Ketika manusia seiring dengan pertambahan usia, memberikan kepadanya kearifan, memberikan kepadanya pandangan yang jauh ke depan, ia akan memaknai setiap peristiwa dengan kacamata yang berbeda. Saya pernah mengantar jemaah umroh ke Tanah Suci. Mereka yang melihat ketika waktu muda mungkin punya masalah dengan saudara, punya masalah dengan keluarga. Tapi kemudian setelah pulang dari keberangkatan umroh itu, mereka membukakan pintu maaf satu sama lainnya karena sudut pandang yang berbeda itu. Dahulu mungkin kita bertengkar, tapi sekarang kita sudah sama-sama bertambah usia. Kita sama-sama menyadari kesalahan kita. Kita sama-sama menyadari tidak bergunanya, tidak bermanfaatnya pertengkaran kita selama ini. Dan saya terharu menyaksikan dua orang yang saling memaafkan satu dengan yang lainnya karena sudut pandang mereka yang berubah. Dan bayangkan kalau kepada kita dibukakan peristiwa-peristiwa ke depan, apa yang akan kita ketahui, sudut pandang kita menjalani setiap saat dalam hidup ini akan berbeda. Pernah dalam satu perjalanan kereta dari Silicon Valley di Amerika, ada seorang anak yang dalam satu gerbong itu penuh orang-orang yang hendak pulang ke rumah setelah bekerja seharian. Mereka ingin beristirahat, tetapi ada satu anak kecil yang berlari dari ujung gerbong ke gerbong yang lainnya, berteriak-teriak. Sementara penumpang yang lainnya sudah ingin beristirahat. Seseorang di antara mereka kemudian mengingatkan orang tuanya, "Mengapa kau tidak ingatkan anakmu itu yang berlari ke sana kemari? Bukankah penumpang yang lain ingin beristirahat?" Ayah dari anak itu berkata, "Maafkan dia. Aku tidak tahu bagaimana mengabarkan kepada dia bahwa hari ini aku menerima telepon dari rumah ibu yang biasanya menjemput dia setiap hari. Nanti di stasiun kereta api itu tidak akan lagi menjemputnya. Hari ini ibu dia baru saja meninggal dunia." Sudut pandang seluruh penumpang itu berubah. Dari yang tadinya kecewa dan kesal melihat anak yang berlarian mungkin mengganggu, tapi kemudian menjadi jantung iba. Biarlah ia berlari-lari. Karena beberapa saat lagi akan mengetahui ibu yang ia cintai sudah tidak ada. Biarlah ia berteriak-teriak. Karena mungkin setelah itu ia tidak dapat lagi melampiaskan emosinya seperti yang ia lakukan saat itu. Kalau kita mengetahui apa yang akan terjadi, sudut pandang kita itu berubah. Dalam beberapa riwayat, ada peristiwa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu saya sikapi dengan kritis. Dulu saya mempertanyakan riwayat-riwayat itu, bukan tidak mempercayainya, melainkan ingin mengetahui lebih jauh lagi alasannya. Mengapa terjadi
Mengapa baginda Nabi demikian? Sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dari riwayat yang kita kenal, dan dulu itu saya bertanya ketika belajar di pesantren dahulu, saya mempertanyakan hadis ini. Baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan melilitkan sebongkah batu pada perut suci beliau untuk menahan dari rasa lapar. Dahulu waktu belajar saya mempertanyakan hadis itu, bukan sekali lagi tidak mempercayainya. Tapi saya bertanya, bagaimana mungkin ada yang membiarkan baginda Nabi kelaparan? Bagaimana mungkin tidak ada para sahabat dan keluarga yang memperhatikan? Itu pertanyaan saya sebagai orang yang masih belajar. Dan baginda Nabi melilitkan batu itu sampai 3 hari lamanya. Ketika berkunjung ke rumah putri beliau, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha, dan disuguhi, baginda Nabi menyampaikan, yang baru saja aku makan itu adalah suapan pertama dalam 3 hari. Dahulu saya mempertanyakan riwayat itu sekali lagi karena bagaimana mungkin tidak ada yang perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian sudut pandang saya berubah. Baginda Nabi melakukan itu dengan penuh kesadaran karena pilihan untuk mengenang dan membersamai mereka yang kelaparan. Mereka yang berhari-hari tidak minum dan kehausan. Sebuah pilihan yang diambil dengan sadar untuk merasakan apa yang dirasakan oleh umat yang beliau cintai. Atau misalnya ketika beliau melihat ada cucu beliau, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, datang di masjid. Ketika beliau berkhutbah dalam riwayat Sahih Muslim, Sahih Bukhari, beliau akan berhenti dulu dari khutbah beliau. Kemudian menggendong kedua cucu yang sangat beliau sayangi itu. Baginda Nabi ketika sholat bahkan memendekkan sholat beliau. Mempercepat sholat beliau karena mendengar tangisan seorang anak kecil. Ketika selesai dan para sahabat bertanya, "Aqasortas sholat ya Rasulullah? Engkau pendekkan sholatmu itu ya Rasulullah?" Baginda Nabi menjawab, "Karena aku mendengar tangisan seorang anak kecil. Aku khawatir ibunya yang sedang sholat itu akan mengkhawatirkan dia." Baginda Nabi sangat perasa, sangat peka. Tapi pada saat yang sama beliau memandang jauh ke depan. Pada setiap tangisan anak-anak kecil yang dipisahkan dari orang tua mereka. Pada tangisan anak-anak kecil di tempat seperti Gaza di Palestina. Baginda itu memendekkan sholat beliau karena teringat tangisan anak-anak kecil itu. Atau ketika ada seorang anak yatim dalam riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, seorang anak lari dari permainan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ketika ia berlari seorang diri, Sayyidina Ali tanya, "Mengapa kau memisahkan dirimu dari sahabat-sahabatmu?" Anak kecil ini berkata, "Sahabat-sahabatku mengatakan siapa bapaknya, dan aku sudah tidak berbapak. Aku sudah tidak punya ayah lagi." Sayyidina Ali kemudian menyampaikan kepada anak kecil ini, "Kembali dari ke tengah-tengah mereka dan sampaikan, ayahmu Ali bin Abi Thalib." Karena Sayyidina Ali membayangkan setiap anak-anak yatim yang kehilangan ayah mereka. Sudut pandang akan membuat kita berbeda memaknai peristiwa. Seperti ketika baginda Nabi memendekkan sholat, atau ketika baginda Nabi memanjangkan sujud beliau karena ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang sedang berada di pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa makna penyesalan pada saat datang malakal maut itu? Adalah sudut pandang kita. Kalau kita mengetahui peristiwa, mengetahui rahasianya, mengetahui maknanya, sudut pandang kita itu akan berubah. Kita tidak akan lagi melihat dunia dari kacamata yang sama. Tidak akan lagi memandang setiap peristiwa dalam hidup kita itu dengan makna yang sama. Tidak. Peristiwa itu akan mengubah kita. Setiap yang merasa kehilangan. Seperti saya misalnya, ditinggalkan oleh kedua orang tua tercinta. Setiap saat melihat ada seorang anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, saya akan meneteskan air mata. Kalau berangkat ke tanah suci misalnya, menaikkan ibadah umroh,
Lalu melihat ada anak yang mendorong orang tuanya, mendorong ayahnya, mendorong ibunya. Dalam beribadah itu bagi saya indahnya luar biasa. Karunia yang tak terkira. Dulu mungkin saya melihatnya biasa saja. Saya melihatnya lewat begitu saja. Seakan-akan pemandangan yang lazim, yang lumrah, yang tanpa makna. Tapi kehilangan kedua orang tua telah memberikan pada saya perspektif yang berbeda. Andai saya mengetahuinya lebih awal, penyesalan itu datang. Fa'as-soddaq. Maka aku akan menjadi orang-orang yang tulus. Aku akan menjadi orang-orang yang benar. Aku akan bergabung bersama as-shodiqin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi afqara wa abna. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka. Alhamdulillahilladzi khalaqal bashara zawjayn min adh-dhakari wal untha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa sallallahu ala nabiyhi nabiyil huda rasulillah Muhammadin al-Mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ja'alna mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil huda. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inna khaira zadi taqwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Penyesalan memang selalu datang terakhir. Dan pada saat detik terakhir ketika malakal maut menjemput itu, ruh itu akan berkata, Rabbi laula akhartani, Tuhan, seandainya kau tunda waktuku sedikit saja, sesaat saja. Apa penyesalan itu? Fa'as-soddaq itu. Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 119 memberikan kepada kita perintah berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang barangkali jarang diperhatikan. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bergabunglah bersama orang-orang yang benar. Perintah kunu ma'as-shodiqin adalah perintah yang sama besarnya, sama kedudukannya, sama derajatnya, sama beratnya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama as-shodiqin. Bukankah semua ibadah kita adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu apa makna bergabunglah bersama as-shodiqin? Wa kunu ma'as-shodiqin. Siapa yang dimaksud? Apakah mereka adalah insya Allah saudara-saudara kita yang membersamai kita sezaman dengan kita? Insya Allah mereka adalah orang-orang soleh yang menjadi para guru kita, asatidz kita, para ulama kita. Ataukah mereka juga pada saat yang sama adalah para pejuang seperti saudara-saudara kita di Palestina, para ulama di berbagai tempat di belahan dunia? Bagaimana cara kita menggabungkan diri kita dengan mereka? Dengan mendoakan mereka, dengan mengingat dan tidak pernah melupakan mereka, menyertakan mereka selalu dalam setiap apa yang kita lakukan, dalam doa kita, dalam khidmat kita, dalam amalan kita. Wa kunu ma'as-shodiqin adalah perintah Al-Quran. Bergabunglah bersama as-shodiqin itu. Orang-orang yang benar, orang-orang yang tulus dalam menunaikan janji mereka, dalam menegakkan kebenaran agama mereka. Wa kunu ma'as-shodiqin. Maka penyesalan pada hari terakhir nafas sebelum dihembuskan itu sesungguhnya bukan hanya penyesalan tidak bersedekah dari semua yang sudah Tuhan karuniakan. Bukan juga penyesalan karena tidak menunaikan, bukan hanya penyesalan karena tidak menunaikan kewajiban semisal zakat, atau kehilangan kesempatan untuk berangkat ke tanah suci. Sesal yang paling utama adalah karena tidak menggabungkan diri kita bersama barisan orang-orang yang soleh. Bersama mereka yang digelari Al-Quran, as-shodiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur.
Itu sesal yang kemudian akan membayangi, akan menghantui. Ketika Allah Ta'ala menyeru, jiwa yang tenangnya akan kembali ke hadirat Allah Ta'ala, itu seruan Allah adalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah pada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Maka masuklah kalian ke dalam kelompok hambaku, lalu masuklah kalian ke dalam surgaku. Kelompok hamba disebut lebih dahulu sebelum surga. Bukankah mestinya masuk dulu ke surga lalu baru bersama hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh? Ternyata tidak. Karena bergabung bersama hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh itu adalah sebuah karunia tersendiri, nikmat tersendiri, surga tersendiri. Teriring doa, semoga sisa hidup yang Allah Ta'ala karuniakan pada kita menjadi kesempatan bagi kita menggabungkan diri bersama majelis orang-orang soleh, majelis as-sodikin, majelis mereka yang menghibahkan hidup mereka untuk Allah Ta'ala dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan para ulama kita, para pejuang kita di berbagai tempat di seluruh dunia, kaum muslimin yang teraniaya, terkhusus yang di Palestina dan di Timur Tengah. Kita doakan juga para jemaah haji yang masih berada dalam perjalanan agar Allah Ta'ala karuniakan sebaik penerimaan haji dan insya Allah kemudahan kelancaran kesehatan dalam perjalanan. Allahumma inna nas'aluka bismika aliyil a'lam tusalli ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ali ahli sidqi wal wafa. Allahumma ij'alna mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil huda. Allahumma ij'alna min jundik fa inna jundaka humul ghalibun. Waj'alna min hizbik fa inna hizbaka humul muflihun. Waj'alna min awliyaik fa inna awliya'aka la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنخلة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.